Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andri Prasetya, NIK 23078. Saya dari Universitas Arul Lepinindo Jakarta. Materi yang saya akan bawakan mengenai biokimia, yaitu molekul koenzim. Yang pertama, peran dan fungsi vitamin sebagai koenzim. Yang kedua, vitamin larut air. Dan yang ketiga, vitamin larut lipid. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang molekul koenzim. Apa itu molekul koenzim? Koenzim didefinisikan sebagai molekul organik yang berkaitan dengan situs aktif enzim tertentu untuk membantu katalisis suatu reaksi. Lebih khusus lagi, koenzim dapat berfungsi sebagai pembawa elektron perantara selama reaksi ini atau ditransfer antar enzim sebagai gugus fungsi. Dengan kata lain, koenzim adalah senyawa yang membantu kinerja enzim dalam berlangsungnya reaksi kimia. Perlu diketahui, koenzim bukan terbentuk dari protein, melainkan dari zat organik, yaitu zat yang mengandung karbon. Koenzim melekat dengan enzim dan hanya bisa bekerja bila terdapat enzim. Yang kedua, saya akan menjelaskan mekanisme kerja enzim. Substrat tertentu akan menempel dengan enzim tertentu membentuk kompleks enzim substrat. Lalu terbentuklah produk. Ada dua teori tentang mekanisme kerja enzim. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada teori kunci gembok, dan yang kedua ada teori ketetapan induksi. Selanjutnya, peran dan fungsi vitamin sebagai koenzim. Vitamin B1 atau tiamin bekerja pada enzim-enzim yang berfungsi pada metabolisme karbohidrat. Vitamin B2 atau riboflavin berperan pada reaksi oksidasi reduksi, misalnya katabolisme asam amino. Niacin atau nikotinamida NAD+ untuk reaksi pemecahan glikolisis. NADP+ untuk reaksi sintesis. Asam pantotenat untuk reaksi asetilasi. Asam folat sebagai pemindahan fragmen 1C. Asam lipoat sebagai dekarboksilasi asam pirufat. Biotin penambahan CO2. Vitamin B12 sebagai sintesis DNA. Piridoksin B6 berfungsi pada proses transminase asam amino. Lalu peran koenzim. Oleh karena itu, koenzim yang merupakan vitamin atau turunan vitamin memainkan peran penting dalam pengaturan sebagian besar aktivitas enzim. Selain beberapa koenzim yang terlibat dalam pembentukan molekul energi adenosin trifosfat atau ATP, beberapa koenzim dianggap penting bagi keberadaan semua sel hidup. Beberapa koenzim lainnya berfungsi sebagai antioksidan untuk menghilangkan spesies oksigen reaktif atau ROS. Beberapa di antaranya adalah glutathione teroksidasi atau GSSG dan glutathione tereduksi atau GSH. Sebagai pembawa elektron perantara selama reaksi atau ditransfer antar enzim sebagai gugus fungsi. Lalu vitamin adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Meski begitu, vitamin memegang peran penting agar tubuh tetap sehat. Pada dasarnya, vitamin dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air atau B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air tidak disimpan di dalam tubuh sehingga harus mengkonsumsinya lebih sering. Jenis vitamin ini dapat ditemukan dalam sumber makanan seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, daging, dan unggas. Berikut vitamin yang larut dalam air dan fungsinya. Vitamin B1 menjaga fungsi sistem saraf. Vitamin B2 untuk kesehatan mata dan kulit. Vitamin B3 menjaga metabolisme dan fungsi enzim. Vitamin B5 mengatur hormon dan kolesterol. Vitamin B6 untuk metabolisme protein, produksi sel darah merah, dan insulin. Vitamin B7 untuk metabolisme lemak dan karbohidrat. Vitamin B9 untuk metabolisme protein dan sel darah merah. Vitamin B12
untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Vitamin C untuk penyerapan zat besi, meningkatkan sistem imunitas, dan mempercepat pemulihan setelah sakit. Yang kedua, vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak ini dapat menumpuk di tubuh saat tidak digunakan dan bisa berbahaya jika jumlahnya berlebihan. Vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan dalam hati, jaringan lemak, dan otot tubuh. Vitamin ini biasa ditemukan dalam makanan berlemak seperti mentega, minyak sayur, produk susu dan olahannya, hati, dan ikan berminyak seperti ikan teri dan ikan salmon. Berikut daftar vitamin yang larut dalam lemak beserta fungsinya. Vitamin A berperan untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D untuk kesehatan tulang serta membantu dalam penyerapan dan metabolisme kalsium. Vitamin E membantu melawan infeksi dan menjaga kesehatan sel darah merah. Vitamin K mengaktifkan protein dan kalsium yang penting untuk pembekuan darah. Vitamin sangat penting sekali karena dia berperan sebagai penunjang sistem imun. Vitamin menjadi zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan baik. Itulah komponen-komponen molekul koenzim yang bisa saya sampaikan dalam materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam materi ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, lebih khusus untuk saya pribadi. Dan semoga kita lebih peka lagi, lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan yang kita makan dalam sehari-hari kita, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit kronis yang timbul dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.